Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan bahan lunak. Pada pertemuan sebelumnya, sudah kita bahas tentang proses produksi kerajinan bahan lunak alami. Masih ingatkah kamu apa saja produk kerajinan bahan lunak alami? Ya, contohnya kerajinan keramik, kerajinan kulit, kerajinan floor clay, dan lain-lain. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas kerajinan bahan lunak buatan. Apa saja? Kita simak dengan baik videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan videonya. Kerajinan lilin. Pembuatan kerajinan ini sangat sederhana dan mudah, dapat dilakukan oleh semua orang. Namun keselamatan kerja perlu diperhatikan, karena lilin merupakan benda yang dapat dibentuk dalam keadaan panas. Bahan pembuatan kerajinan lilin. Bahan utama dari kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, silikon, serta katalis untuk cetakan. Alat pembuatan kerajinan lilin. Alat yang digunakan yaitu cetakan yang sudah siap pakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Produk kerajinan lilin. Pada awalnya, bentuk lilin hanya sebagai batangan dan warnanya pun hanya putih saja. Namun, perkembangan pengetahuan menjadikan kerajinan lilin semakin berkembang pesat. Kita dapat melihat bentuk lilin yang bervariasi seperti aneka flora dan fauna. Bahkan sekarang sudah mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan seperti burger, es krim, pizza, mie bakso, dan sate lontong. Proses pembuatan kerajinan lilin. Yang pertama, kompor dinyalakan. Masukkan lilin dan dicairkan. Masukkan tali sumbu agar kaku. Yang kedua, letakkan tali di tengah cetakan. Tuang lilin cair ke dalam cetakan. Buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Bahan pembuatan kerajinan fiberglass. Bahan pembuatan fiberglass terdiri atas resin, katalis, matte fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetak. Alat pembuatan kerajinan fiberglass. Alat pembuatan kerajinan dari fiberglass yang digunakan yaitu wadah mangkuk, sendok, cetakan silikon, dan gunting. Produk kerajinan fiberglass. Produk kerajinan fiberglass banyak diminati masyarakat, terutama untuk kerajinan hiasan atau bentuk souvenir. Proses kerajinan fiberglass. Yang pertama, resin plus katalis dicampur dengan perbandingan. Cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Kemudian tunggu hingga kering lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Kerajinan gips.
Bahan gips merupakan bentuk bubuk, sehingga prosesnya harus dicairkan dahulu. Jika ingin terbentuk seperti yang diinginkan, harus dibuat cetakan terlebih dahulu. Bahan pembuatan kerajinan gips. Bahan pembuatan kerajinan gips yaitu bubuk gips, plastisin atau silikon, dan cat akrilik. Alat pembuatan kerajinan gips. Alat pembuatan kerajinan gips merupakan alat yang sederhana dan mudah didapatkan di rumah seperti mangkuk atau gelas, penganduk atau sendok, cetakan plastisin, dan kaus. Produk kerajinan gips. Produk kerajinan gips dibuat pengrajin untuk berbagai kerajinan yang dijadikan hiasan. Hiasan dapat berbentuk patung, boneka, atau topeng. Proses kerajinan gips. Gips diaduk dengan air hingga kental. Kemudian adonan gips disiram ke dalam cetakan. Tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering. Cetakan dibuka. Gips dijemur agar kering sempurna. Kemudian gips diamplas lalu diwarnai. Kerajinan sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Bahan pembuatan kerajinan sabun. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan sabun adalah sabun batangan atau sabun olahan bentuk cair dan siap dicetak. Alat pembuatan kerajinan sabun. Alat yang digunakan untuk kerajinan sabun teknik ukir adalah butsir, jarum atau kawat, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Produk kerajinan sabun. Sabun tidak hanya sekedar bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruang. Proses kerajinan sabun. Sabun disketsa terlebih dahulu, kemudian cukil bagian dasar. Lalu beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Sabun hias sudah jadi. Kerajinan polimer clay. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue. Bahan pembuatan kerajinan. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay adalah polimer clay warna-warni siap pakai. Benda pendukung lainnya yang dapat dihias dengan polimer clay seperti kotak pensil, wadah, serbaguna, dan bingkai foto. Alat pembuatan kerajinan polimer clay. Alat yang digunakan yaitu cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Produk kerajinan polimer clay. Produk yang banyak dibuat biasanya berbentuk duplikasi dari sebuah benda yang unik dan dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu, bunga, dan hiasan lainnya. Proses kerajinan polimer clay. Yang pertama, polimer clay dibentuk sedemikian rupa dengan tangan. Kemudian, buat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk. Selanjutnya, manik-manik diberi lubang dengan kawat. Kemudian, panggang di atas oven untuk jenis polimer clay yang dipanaskan. Selanjutnya, ronce manik-manik menjadi gelang atau kalung yang sesuai. Demikianlah materi kerajinan bahan lunak untuk pertemuan kali ini. Minggu depan akan dilanjutkan membahas tentang kemasan produk kerajinan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.